Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Adamang Damara. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu ditugaskan mengerjakan buku suplemen mata pelajaran geografi, topik pembahasan hidrosfer kelas 10 SMA. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Christian Morval. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrosfer. Jadi hidrosfer ini berasal dari kata hydrosphere dalam bahasa Inggris. Kata hydro berasal dari Yunani kuno yang berarti air. Hidrosfer atau hidrologi adalah ilmu atau studi tentang air dan cara air digunakan dan diedarkan di seluruh planet muka bumi. Atau bisa dikatakan hidrosfer merupakan komponen dari air bumi. Hidrosfer mencakup air di permukaan planet, di bawah tanah dan di udara. Hidrosfer sebuah planet dapat berupa bentuk cair, uap, dan es. Hidrosfer adalah jumlah semua air di bumi dan siklus air yang mendistribusikan ke seluruh planet. Baik, air dalam hidrosfer ada di permukaan bumi dalam bentuk lautan, danau, dan sungai. Ada pula air di bawah tanah seperti air tanah di sumur dan aquifer. Air dalam hidrosfer juga ada yang berbentuk uap dan terlihat sebagai awan atau kabut. Bagian beku dari hidrosfer bumi terdiri dari es meliputi gletser, tutup es, dan gunung es. Air dalam bentuk gas atau uap air lebih tepat disebut sebagai bagian dari atmosfer. Bagian beku dari hidrosfer bumi tersebut mempunyai nama tersendiri, yaitu cryosfer. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firmansyah. Untuk Saudara Firmansyah dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Christian Morval. Unsur-unsur utama siklus hidrologi adalah air, udara, suhu, tanah, dan cahaya. Adapun tahapan siklus hidrologi adalah evaporasi, kondensasi, infiltrasi, persipitasi, dan infiltrasi. Siklus hidrologi juga disebut dengan siklus air. Dengan adanya siklus air, maka ketersediaan air di bumi akan tetap terjaga. Air sangat penting bagi kehidupan baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikut ini fungsi-fungsi air, yaitu yang pertama sebagai pelarut zat, yang kedua mengatur suhu tubuh, yang ketiga mengatur tekanan osmotik sel, yang keempat sebagai sarana transportasi zat di dalam tubuh atau darah, yang kelima bahan baku untuk fotosintesis, yang keenam bagi manusia air bermanfaat untuk air minum, mandi, mencuci, irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata. Tahapan siklus hidrologi merupakan serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan tersebut memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan siklus. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Air tidak dapat habis karena air mengalami siklus atau daur. Air di dalam ekosistem sebagai komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk keberlangsungan ekosistem. Daur air atau siklus hidrologi artinya adalah siklus air dari atmosfer menuju bumi kemudian kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus air terdapat tahapan yang harus dilalui, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, persipitasi, dan infiltrasi. Bumi adalah planet yang permukaan terdiri dari perairan dan daratan, di mana perairan jauh lebih banyak dan luas dibandingkan daratan. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, antara lain sungai, danau, samudra, dan air tanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Parawansa. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah pergerakan air yang teratur dari lautan ke udara, lalu ke tanah dan mengalir ke laut. Terdapat 8 proses siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi merupakan proses berubahnya air menjadi uap yang disebabkan oleh energi matahari. 2. Transpirasi merupakan proses berubahnya air yang berasal dari tumbuhan menjadi uap air. Yang ketiga, sublimasi merupakan proses penguapan es tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu, biasanya terjadi di puncak gunung yang tinggi dan kutub. 4. Kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi sebuah partikel kecil berisikan air, contohnya seperti awan atau kabut. Adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Perpindahan ini dipengaruhi oleh tekanan udara dan arah angin. 6. Presipitasi. Proses mencairnya uap air yang jatuh ke bumi biasanya berupa hujan. 7. Runoff merupakan pergerakan aliran air yang di atas permukaan tanah akibat hujan yang datang lebih cepat daripada penyerapan yang dilakukan oleh tanah. Yang kedelapan, infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses penyerapan air hujan ke dalam pori-pori tanah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Baik, jadi sekianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, hidrosfer menjelaskan tentang siklus berkaitan dengan asal air, distribusi, dan sifat air. Hidrologi sendiri, sirkulasi air tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses yang pertama, kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transparansi. Jadi sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat pagi.